Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di channel Alkindi Herbal. Kali ini kami membawa kabar baik tentang keberhasilan penata laksanaan herbal dalam mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Seperti kita ketahui, penderita penyakit diabetes mellitus di Indonesia terus meningkat. Bahkan Indonesia kini telah menempati peringkat kelima di dunia. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini bukan saja dipengaruhi oleh faktor keturunan, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh pola hidup dan pola makan yang tidak tepat, seperti misalnya kurang berolahraga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya karbohidrat dan gula, dan bahkan apalagi di antara Anda mungkin sering makan di luar rumah sehingga sulit menghindari makan makanan yang kaya karbohidrat, tinggi gula dan lemaknya. Penyakit diabetes mellitus terjadi karena penurunan sensitivitas reseptor hormon insulin sehingga terjadi penumpukan gula di dalam darah menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Lalu apakah yang menjadi ciri-ciri penderita penyakit diabetes mellitus? Pertama, poliuri, seringkali buang air kecil. 2. Polidipsi, seringkali merasa haus. 3. Polipagi, biasanya sering merasa lapar. 4. Pruritis, biasanya seringkali merasa gatal di bawah kulit. Dan yang kelima terakhir, parestesi, seringkali kesemutan. Kasus penyakit diabetes kali ini terjadi pada seorang wanita usia 40 tahun dengan inisial S yang datang dengan keluhan merasa gatal-gatal di seluruh tubuhnya, terutama terjadi pada saat cuaca dingin. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pada penderita penyakit diabetes mellitus, kadar gula yang tinggi menyebabkan tubuh menghilangkan kelebihan kadar gula dengan cara membuang lewat urin. Tubuh menjadi kekurangan cairan dan menyebabkan kulit menjadi kering. Kulit kering juga bisa disebabkan karena kerusakan syaraf yang mengatur kelenjar keringat dan bisa bertambah buruk karena cuaca yang dingin. Berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, dan tanda-tanda vital, serta pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan darah yang dibawa oleh pasien pada saat pertama kali kedatangannya, kami mendapati nilai HbA1c sebesar 10,1%. Sementara nilai HbA1c normal seharusnya berada di bawah 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pasien menderita penyakit diabetes mellitus. Ketika diabetes tidak terkontrol, kadar gula dalam darah semakin tinggi, menyebabkan terikat dengan hemoglobin di eritrosit atau sel darah merah sehingga terglikasi. Sementara kita tahu usia sel darah merah adalah 120 hari sebelum menjadi rusak. Dengan demikian, pemeriksaan dengan HbA1c dapat menggambarkan rata-rata kadar gula dalam darah selama 2-3 bulan terakhir. Kami pun memberikan penata laksanaan herbal mellitus care untuk mengatasi penyakit diabetes yang diidap oleh pasien tersebut. Dan kami hanya memberikan obat kimia glucovans dosis setengahnya saja untuk kemudian di tapering off karena tubuh pasien sudah terbiasa dengan obat kimia tersebut. Pada setiap kedatangan pasien, kami selalu melakukan evaluasi terus-menerus untuk mengukur progresivitas kesembuhannya. Dalam kasus ini, kami mendapati keluhan pasien terus berkurang. Dan pada kasus ini, pasien juga selalu melakukan pemeriksaan gula rutin yang dilakukan sehari 2 kali, dilakukan pada pagi hari sebelum makan apapun, dan sore hari 2 jam setelah makan sore terakhir. Didapati nilai hasil pemeriksaan tersebut kadar gulanya terus mendekati ambang normal sehingga kami memutuskan untuk menghentikan penggunaan glucovans sebagai obat kimia pada bulan keduanya. Dan patut mendapat catatan tersendiri bahwa pasien ini juga kami berikan pola makan sehat berupa 3-5S, di mana pagi hari pasien hanya mengkonsumsi 3 sendok makan nasi saja beserta lauk pauk, siang hari 5 sendok makan nasi saja beserta lauk pauk, dan pada malam hari tidak mengkonsumsi sama sekali karbohidrat, hanya mengkonsumsi sayuran saja. Sehingga kami sebut dengan pola makan 3-5S.
Untuk membuktikan progresivitas kesembuhan pasien tersebut, kami memberikan rujukan kepada pasien untuk melakukan cek pemeriksaan darah di laboratorium agar mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan akurat. Apa yang kami temukan? Ternyata telah terjadi penurunan HbA1c secara signifikan dari nilai awal 10,1% menjadi hanya 5,8% saja. Dan patut digarisbawahi bahwa setelah memasuki bulan kedua dan seterusnya, penata laksanaan yang kami berikan sepenuhnya hanya penata laksanaan herbal tanpa lagi ada intervensi obat kimia. Kembali kami membuktikan bahwa herbal unggul dan terbukti mampu memberikan solusi untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif termasuk diabetes mellitus sekalipun. Terima kasih pemirsa telah menonton channel Alkindi Herbal. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.